Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sekali lagi bersyukur ya untuk 2 minggu kalau saudara sudah mendoakan untuk acara BCN, Bible Camp Nasional untuk anak-anak SD ya, kelas berapa dari kelas sampai kelas 6 SD ya. Lalu juga minggu lalu itu acara NRITC untuk acara remaja ya, SMP dan SMA. Saya teringat satu percakapan ya yang di-sharingkan Pendeta David Tong. Dia sharingkan ini di grup hamba Tuhan, di WA grup hamba Tuhan. Dia sharingkan tentang percakapan dia sama Pak Tong, bapaknya. Dia bilang gini, "Pak, ini khotbah-khotbah Pak Tong ini harus di-preserve loh. Kalau enggak nanti someday kalau Pak Tong mati, terus ada satu kecelakaan misalnya servernya ini kebakaran, dan sudah deh habis deh warisan khotbah-khotbah Pak Tong yang begitu banyak begitu." Terus Pak Tong diam. Terus dia tambahkan lagi, "Iya, ini untuk backupnya nggak bisa cuman hanya di satu tempat ya. Kalau bisa di cloud dan kalau bisa disebar ke berbagai tempat. Jadi lebih aman begitu." Pak Tong masih terdiam gitu. Ya walaupun besar biayanya bagaimanapun kita harus usahakan ini supaya semua database ini terjaga dengan rapi. Pak Tong terdiam. Lalu Pak Tong jawab, "Daripada kamu terus mikirin untuk bagaimana khotbah saya yang dulu-dulu itu di-preserve, kenapa kamu nggak coba memikirkan lebih lagi tentang bagaimana membangkitkan pemimpin-pemimpin dan anak-anak muda, generasi muda yang akan meneruskan bagi generasi muda." Sekarang giliran Pak David Tong yang terdiam. Nah, saya rasa bagus ya kalau dua-duanya bisa dijalankan. Kita berdoa generasi muda ya, dari yang SD, SMP, SMA itu satu saat juga dibangkitkan untuk melanjutkan ya estafet kepemimpinan. Karena kita bukan hanya ingin generasi kita dibangkitkan, tapi juga generasi-generasi mendatang juga terus dibangkitkan. Kita bersyukur untuk 2 acara tersebut. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang pengantin darah. Nah, ini bagi beberapa orang, ini bagian Alkitab yang seringkali dimasukkan di dalam difficult passages of the Bible. Bagian Alkitab yang sulit gitu. Dan misalnya ini di berbagai tempat yang lain juga ada hal-hal yang sulit juga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berita firman Tuhan yang terkadang sulit dimengerti, yang terkadang kami sulit melihat apa kaitannya dengan hidup kami sehari-hari, tetapi kenapa ada di dalam Alkitab. Dan kami percaya ketika itu ada di dalam Alkitab, Tuhan ingin kami juga mengertinya, dan kami percaya itu juga mempunyai satu pesan yang bermakna di dalam hidup kami juga. Terima kasih ya Bapak, Tuhan berkati perenungan firman Tuhan di depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita pernah membahas tentang metafora ya. Tadi di dalam pembicaraan sehari-hari kita aja sudah penuh dengan metafora. Dan metafora itu membantu untuk membuat pembahasan kita yang abstrak itu menjadi konkret. Tadi kita berdoa tentang roda pemerintahan. Pemerintahan rodanya di mana ya? Kan kita nggak nanya roda pemerintahan itu apa ya. Tapi kita kan sudah melihat itu sebagai metafora. Pemerintahan ini dijalankan seperti mesin gitu ya. Dan kayaknya sekarang pemerintahan kita rodanya suka macet-macet nih, kurang pelumas gitu. Maka kita suka pakai metafora tanpa kita sadari bahwa itu sudah menjadi bumbu-bumbu di dalam percakapan kita sehari-hari. Hatiku panas gitu. Kalau kita ukur kan belum tentu ya lebih panas ya. Tapi itu ya, patah hati, pandangannya setajam pisau. Nah, ini semua kan ya gambaran yang menjadi vivid dan jelas. Tapi kita juga sadar beberapa metafora itu kalau tidak tepat metaforanya itu bukan membantu, justru menjadi merusak gitu. Misalnya saya pernah sharing tentang seminar pendidikan ya. Seminar pendidikan itu seringkali memakai metafora apa saudara? Memakai metafora pabrik. Sekolah ini mencetak lulusan-lulusan terbaik, iya kan ya, pabrik berarti kan sekolah itu sebagai pabrik, lalu murid-murid itu sebagai hasil cetakan-cetakan. Lalu guru-guru kami memastikan mutu pendidikan yang terbaik bagi siswa dan siswi. Jadi kurikulum itu dianggap sebagai
sebagai ini ya, sebagai kualitas gitu, kualitas kurikulum, fasilitas standar internasional, dan itu kita bisa melihat sekolah itu digambarkan lebih seperti pabrik, dan murid-murid itu kalau sebagai hasil cetakan bersifat pasif kan ya, yang namanya cetakan kan pasif ya maka kita melihat apakah ini gambaran yang tepat ya. Memang gambaran yang sangat dipengaruhi oleh misalnya industrialisasi gitu. Bagaimana sekolah ini seperti pabrik yang mencetak. Tetapi saya rasa gambaran yang lebih tepat bagi pendidikan, bagi sekolah, itu bukan pabrik tetapi taman. Taman ya, bahwa murid-murid itu ternyata tidak pasif. Murid itu seperti pohon, dan kita lihat nggak ada dua pohon yang sama ya. Cabangnya ada yang ke sini, ada yang gemuk, ada yang lebih kurus, dan nggak bisa standar gitu. Seperti cetakan itu harus standar, semuanya sama. Kalau miring-miring semuanya yang lain itu berarti pabriknya atau standarisasinya jelek gitu. Sedangkan kita melihat yang namanya taman, hutan gitu, itu punya berbagai pohon dan nggak masalah. Mereka beda-beda begitu, karena memang tiap murid sebagai pohon itu bertumbuh secara unik, dan walaupun kita beri pupuk yang sama, kita beri air yang sama, tapi mereka bisa bertumbuhnya berbeda. Jadi guru itu sebagai gardener memang punya peranan, tetapi peranannya tidak mutlak, tidak 100% juga, karena ada faktor dari cuaca yang lain, ada faktor dari cuaca, ada faktor dari air, ada faktor yang lain. Guru hanya salah satu, bukan seluruhnya. Dan harus dirawat, dipertumbuhkan. Nggak bisa asal dikasih metode yang tepat, maka semuanya bertumbuh dengan baik. Tidak kan ya, harus ditelatenin, dirawat dengan baik. Nah, kita bisa lihat dari dua metafora tersebut ya. Sekolah pendidikan sebagai pabrik atau sekolah sebagai garden, sebagai taman, mana yang lebih mencerminkan realita dan mana yang lebih helpful. Dan kita bisa berkata ada metafora yang ternyata kurang helpful, ada metafora yang lebih helpful, yang lebih membantu begitu. Nah, kalau kita ingin berkata tentang Alkitab, saudara, metafora Alkitab itu apa metafora yang tepat ya bagi halaman-halaman Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ada yang menggambarkan Bible ya, itu sebagai singkatan dari BIBLE kan ya. B itu best, I-nya instruction, B-nya lagi adalah before, L-nya itu living, E-nya earth. Best instruction before leaving earth. Buku instruksi terbaik sebelum kita meninggalkan surga. Nah, ini Alkitab. Saya rasa ini sangat tidak helpful ya. Pertama ya, kita tidak meninggalkan dunia ini, tapi kita akan kembali ke langit dan bumi baru. Dan yang kedua, Alkitab itu bukan cuma sekedar buku instruksi. Ini seakan-akan Tuhan pergi lalu sebelum dia pergi kasih buku instruksi ya. Ini ya baik-baik belajarin ya, supaya nanti kamu bisa selamat keluar dari dunia ini. Saya rasa metafora yang lebih helpful bagi Alkitab itu adalah ini masterpiece. Alkitab ini adalah sebuah masterpiece. Saya memakai metafora music ya. Sebuah mahakarya yang dikompos oleh Tuhan. Karena Tuhan itu sebagai konduktor ya. Dengan dia mengkondak setiap penulis Alkitab itu seperti seorang pemain alat musik yang berbeda-beda. Tetapi bisa digabungkan, bisa menuju ke satu crescendo yang memuncak kepada Kristus gitu. Mahakaryanya itu memuncak, crescendonya berpuncak kepada Kristus. Dan seringkali di dalam permainan musik tersebut ada nada-nada sumbang, nada-nada disonan ya. Nada-nada disonan, tetapi secara keseluruhan seluruh mahakaryanya itu adalah masterpiece gitu. Yang setelah kita udah selesai mendengarkan dari awal sampai akhir, kita bisa mengerti nada-nada sumbang tadi itu ada tempatnya gitu. Kalau itu di take out, kalau itu dibuang, malah menjadi kurang pas. Malah itu tepat gitu ya. Karena walaupun sumbang ada disonan, nanti ada resolusinya. Ada penyelesaiannya yang mendapatkan kepuasan di akhirnya gitu. Nah, keunggulan dari metafora musical ini saudara, itu ada beberapa hal ya. Yang pertama mencakup yang namanya tension and resolution. Tension itu ada bagian-bagian yang sepertinya clash. Loh, bagian ini kok bentrok ya? Kok kelihatannya nggak pas gitu ya?
Kok bisa sih bentrok antara penulis A dengan penulis B? Antara Injil Markus dengan Injil Yohanes kok kesannya bentrokan gini? Tapi kalau kita dengar lebih lanjut, nanti ada tema yang baru, ada alat musik yang baru masuk. Lalu kita baru mulai nyadar, enggak ya, ternyata itu harmonis ya. Ternyata ada resolusi kepada semua bagian-bagian yang terdengarnya di awal seperti clash, ternyata enggak gitu. Lalu juga ada melodi dan harmoni. Bible punya clear and simple storyline. Yang melodinya tuh gampang, anak-anak aja bisa catchy ya. Tune-nya catchy gitu, anak-anak bisa mengerti. Kita nggak perlu S1, S2, S3 untuk bisa ngerti the message of the Bible. Pesan Alkitab enggak ya. Anak-anak dari kecil, dari SD pun mereka sudah bisa ngerti what the Bible is all about. Alkitab ini tentang apa sih? Tetapi bagi kita yang mau belajar sampai PhD, sampai profesor, Alkitab ini nggak pernah selesai untuk diteliti lagi gitu ya. Ada musik-musik, ada melodi-melodi yang tetap terjalin dengan indah ya. Dan akhirnya menghasilkan satu harmoni. Nah ini saya rasa bagian ini, metafora musical ini lebih tepat ya menggambarkan tentang Alkitab gitu. Dibanding Alkitab sebagai buku instruksi, sebagai ensiklopedia, ataupun yang lain. Lebih baiknya gimana saudara? Lebih baiknya tadi ya, memberikan tempat bagi disonan. Lebih memberikan tempat bagi hal-hal yang kesannya clash gitu ya. Tetapi ternyata nanti ada resolusinya. Memberikan tempat kepada pengulangan-pengulangan. Saudara tadi kita nyanyi, satu lagu itu kan ada refrainnya yang berulang-ulang ya. Kita nggak merasa pengulangan itu sebagai sesuatu yang loh kok ngulang lagi. Tapi enggak, yang namanya lagu, refrain justru itu menjadi satu hal yang kita enjoy diulang lagi. Enjoy diulang lagi. Nah, sampai apa? Sampai nanti ternyata pengulangan-pengulangan itu memuncak kepada crescendonya. Crescendonya nanti adalah di dalam Kristus. Tapi di kitab Exodus ini sendiri, mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tentang Exodus before Exodus. Saudara kalau masih ingat ya, yaitu adalah di dalam kitab Keluaran ini, Exodusnya bukan hanya nanti ketika bangsa Israel menyeberang dari Laut Merah tersebut, gitu, bukan. Tapi sudah ada mini Exodus, Exodus mini yang diwakilkan oleh Musa. Musa pernah mengalami 2 mini Exodus yang menjadi gambaran daripada seluruh bangsa Israel. Jadi istilahnya bangsa Israel nanti akan eksodus besar-besaran keluar dari Mesir. Tapi sebelum itu terjadi, Musa sudah mendramakan ya, sudah menjalani terlebih dahulu 2 mini eksodus. Saudara ingat eksodus yang pertama adalah ketika dia masih bayi. Ketika dia masih bayi, yaitu adalah bayi Musa diselamatkan dari pembunuhan ya, dengan ditaruh di peti pandan, lalu dialirkan di aliran sungai Nil. Dan kita tahu sungai Nil ini sebelumnya adalah sudah menelan bayi-bayi Yahudi sebelumnya yang dibuang oleh orang-orang Mesir ya ke sungai Nil gitu. Tetapi sungai Nil yang sama yang menjadi sumber kecelakaan bagi bayi-bayi Yahudi yang lain justru menjadi keselamatan bagi Musa. Demikian juga nanti ya bangsa Israel ketika terkepung ya, mereka di belakang itu dikejar-kejar oleh tentara Mesir, di depan itu adalah Laut Merah. Mereka berpikir gimana nih, kita mati oleh pedang di belakang atau mati tenggelam di depan. Tapi ternyata di tangan Tuhan, Laut Merah itu justru menjadi jalan keselamatan, dibelah dan mereka melewati air, the body of water tersebut yang menjadi jalan keselamatan. Dan justru air itu yang nanti menelan tentara-tentara Mesir di belakang tadi. Jadi kita bisa lihat di sini ya, pertama-tama sudah ada mini Exodus ya. Bayi Musa melewati air, melewati yang namanya watery destruction. Selamat daripada itu, sama seperti nanti bangsa Israel juga diselamatkan lewat air. Exodus yang kedua adalah ketika Musa sudah dewasa, berumur 40 tahun. Dan dia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, lalu dia mengambil tindakan, dia memukul orang Mesir tersebut, membunuhnya, lalu kabur daripada Mesir dan menghabiskan waktu 40 tahun di padang gurun di Midian. Lalu disitulah dia bertemu dengan Tuhan di semak berduri yang terbakar tadi dan mendapatkan panggilan.
Sounds familiar gak saudara dengan apa yang nanti bangsa Israel juga alami ya. Yaitu apa? Nanti Exodus yang lebih besarnya adalah adalah sekali lagi ya, kesengsaraan orang Israel diperhatikan, lalu ada Musa yang diutus dan mengambil tindakan, dan ada orang-orang Mesir yang mati terbunuh, dan Musa dan sekarang sekaligus dengan seluruh bangsa Israel meninggalkan Mesir, pergi ke padang gurun selama berapa? 40 tahun juga, dan di situ mereka bertemu dengan Tuhan, bukan hanya Musa sekarang, tetapi seluruh bangsa Israel bertemu dengan Tuhan, bukan dengan semak yang berduri, tetapi gunung yang terbakar, gunung yang penuh api gitu. Kalau tadi burning bush, sekarang ini adalah fiery mountain. Tuhan menampakkan diri sekali lagi. Kalau kepada Musa dia menunjukkan, mewahyukan namanya, aku adalah aku. Nah kalau kepada bangsa Israel dia berkata, akulah Tuhan, Allah yang maha penyayang dan pengasih. Jadi kita bisa lihat ada dua paralelisme yang sama ya. Yang satu mini yang dikerjakan Tuhan kepada Musa seorang diri, itu akan menjadi cerminan bagi apa yang Tuhan akan lakukan bagi seluruh bangsa Israel. Nah ini saudara ya, kita simpan dulu ya. Nah sekarang kita akan melihat bagian yang menjadi disonan. Yaitu yang kalau saudara bagian ini ya, 3 ayat ini dihilangkan dari Alkitab, rasanya juga gak apa-apa. Tetapi kita mesti tanya ya, kenapa harus ada bagian ini? Mari kita membaca dari Keluaran 4 ya. Ayat ke-18 sampai yang ke-31. Oke, kita akan membaca. Saya akan membaca 18, saudara sekalian 19, dan seterusnya sampai ke-31 ya. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Kemudian Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah sekarang kita akan fokus kepada 24, 25, 26. Ini yang menjadi fokus kita di khotbah hari ini ya. Tetapi di tengah jalan, di satu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka. Saudara lihat ya, kalau misalnya kita nggak ada ayat 24 sampai 26 ya, langsung loncat ke 27, nggak masalah saudara. Misalnya ya, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu. Enggak ada sesuatu yang hilang ya. Bahkan mungkin beberapa dari kita kalau kesulitan mengerti apa sih, kok tiba-tiba ada 3 ayat yang membingungkan ini ya. Terus kita nggak ngerti, terus udahlah lewatin aja lah. Ini kalau nggak ngerti pun nggak apa-apa gitu. Nah ini seringkali yang jadi
attitude kita ya kalau kita bertemu dengan bagian-bagian yang sulit gitu. Apalagi kalau itu kayaknya tidak ada aplikasi langsung dalam hidup kita, maka nggak ngerti pun nggak apa-apa gitu. Nah kita mesti benar-benar coba mengerti bagian ini, dan ketika kita coba mengerti, yang terjadi adalah bukan dapat jawaban, dapat pertanyaan lebih banyak ya. Kalau kita mencoba mempertanyakan bagian ini, maka muncul banyak sekali pertanyaan. Saya setidaknya bisa simpulkan ada 6-9 pertanyaan, tapi coba kita ini aja ya. Pertama, kenapa Tuhan ingin membunuh Musa? Yang ingin dibunuh ini siapa ini? Sebenarnya Musa atau Gershom, anaknya ya, anak sulungnya Musa di sini yang disunat tadi. Lalu kalau Musa yang ingin dibunuh, kenapa Tuhan ingin bunuh Musa? Bukankah Tuhan baru saja mengutus Musa untuk pergi ke Mesir ya? Loh kok sekarang ini mau dibunuh? Bukankah Tuhan ingin membunuh anak sulung ini Mesir gitu yang dibunuh? Loh kok yang mau dibunuh malah anak sulungnya Musa? Dan kalau ingin dibunuh, dosa atau kesalahan apa yang diperbuat oleh Musa? Apa yang menjadi solusinya? Apa yang diperbuat oleh Zipora sehingga kemarahan Tuhan menjadi reda? Terus tadi ya, kenapa kulit katan Gershom itu disentuhkan ke kaki Musa? Maksudnya apa ini? Kenapa ada ritual aneh seperti ini? Dan bukan hanya ritualnya aneh, tetapi juga perkataan Zipora juga aneh sekali. Engkau pengantin darah bagiku. Ini kan mengerikan ya. You are a bloody groom for me. Kamu pengantin berdarah bagiku. Gak pernah ada yang menikah terus dibilang kamu pengantin darah bagiku kan ya. Ini apa maksudnya ya? Apa ini? Yang kita dapatkan dari 3 ayat ini bukan hanya 3 ayat tetapi 6 pertanyaan atau bisa lebih banyak lagi. Maka kita coba mulai dengan satu persatu ya. Siapa sih yang Tuhan marah kepada siapa? Siapa yang ingin dibunuh oleh Tuhan di sini? Apakah Musa atau apakah Gershom? Nah di dalam bahasa aslinya saudara, kita kalau coba mau mengerti, kita nggak bisa hanya membaca dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris sekalipun gitu ya. Karena yang namanya menerjemahkan, ada beberapa hal itu penerjemah itu harus menafsirkan. Berarti apa yang kita baca ini sudah sebuah tafsiran sebenarnya, sebuah komentari. Coba tampilkan bahasa asli ya. Kalau kita lihat bahasa aslinya ya saudara, tidak ada kata Musa yang muncul di sana. Ya, begitu ya. Ayat 24 ya, at a lodging place on the way, the Lord met him. Gak pernah ditulis Musa ya, ditulisnya adalah him. Berarti himnya ini bisa merefer kepada Musa, bisa refer kepada Gershom. And saya sudah lingkari warna merahnya ya, and sought to put him to death. Jadi ambigu ya, memang sengaja ditulis ambigu. Ini siapa ini? Then Zipporah took a flint and cut off her son's foreskin. Kalau ini jelas, her son's foreskin itu Gershom. Dan touches Moses' feet. Ini sekali lagi nggak ada ya, Mosesnya itu nggak ada. Itu kan ditambahkan di dalam bahasa Inggris ya, tetapi di dalam bahasa aslinya itu nggak ada kata Musa. And surely you are a bridegroom of blood to me. Nah ini saudara ya, kita kalau mau coba mengerti kenapa di dalam tafsiran-tafsiran atau komentari-komentari itu terbagi ya. Ada yang menafsirkan ini Musa, ada yang menafsirkan ini Gershom. Karena memang di dalam bahasa aslinya tidak sejelas itu, tidak ada nama Musa di situ. Nah saya pikir saya setuju dengan penafsiran yang Tuhan itu marah kepada Musa. Karena apa? Karena yang menjadi objek dari seluruh pasal keempat dan mulai dari pasal ketiga, keempat dan seterusnya, objek utamanya, aktor utamanya, pemeran utamanya itu adalah Musa. Gershom gak pernah muncul gitu ya. Berarti objek pertama kemarahan Tuhan, Tuhan marahnya itu kepada Musa bukan kepada Gershom. Tapi objek yang ingin dibunuh itu adalah Gershom. Karena dia yang nanti disunat di situ ya. Anak sulung ya, menjadi objek murka Tuhan. Kalau kita lihat juga di dalam ayat-ayat sebelumnya, ini sedang bicara tentang anak sulung kan ya. Israel adalah anak sulungku. Siapa yang main-main dengan dia akan kuhukum. Dan siapa yang sedang menyengsarakan anak sulung Tuhan? Orang Israel. Karena itu aku akan membunuh anakmu yang sulung kepada orang Mesir. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang menjadi objek pembunuhan adalah di sini anak sulung. Anak sulung. Dan kalau kita ingin sedikit mengerti tentang konsep anak sulung, yaitu adalah di dalam dunia kuno, anak sulung itu adalah yang dapat warisan lebih besar.
Anak sulung itu ada yang menjadi pengganti papanya. Jadi kalau dia meninggal nanti dia, anak sulung ini yang menjadi pemimpin keluarga, yang menjadi kepala keluarga, mewakili ayah. Dan nggak harus tunggu papa mati ya. Bahkan ketika dia dewasa dia yang akan menggantikan papa di dalam bidang bisnis, di dalam bidang administrasi dan yang lain. Dan dia punya tanggung jawab jauh lebih besar. Karena itu anak sulung itu punya tempat yang prioritas dibanding anak-anak lainnya. Dan itu dunia kuno. Kalau di dalam orang Israel lebih lagi, anak sulung itu dianggap sebagai milik Tuhan. Bukan hanya pewaris, bukan hanya ini ya, calon pemimpin, tapi dia ini secara khusus adalah disebut sebagai buah sulung. Kita ingat kayaknya kalau bangsa Israel nanti panen, buah sulung yang pertama itu nggak boleh dimakan. Harus dipersembahkan kepada imam, harus dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi milik pertama daripada buah sulung. Demikian juga bukan hanya bagi panen tumbuh-tumbuhan, tetapi setiap anak sulung orang Israel maupun juga ternak Israel itu harus diberikan kepada Tuhan, karena itu miliknya Tuhan secara khusus dan gak bisa diambil. Kalau kamu pengen anak ini ya, anak sulung dari sebuah ternak, ya kamu harus gantikan dengan yang lain gitu. Kalau untuk manusia kan nggak bisa di ini kan ya, maka harus ditebus gitu ya. Ada pembelian kembali, ada upah yang melambangkan pengakuan keluarga bahwa anak laki-laki pertama mereka ini haknya Yahweh, bukan miliknya mereka. Nah karena itu ya Tuhan berkata, Israel adalah anak sulungku, milikku. Ini gak bisa dipermainkan, gak bisa melayani Mesir dan Firaun. Maka dia harus dilepaskan, Israel harus dilepaskan untuk melayani aku, papanya begitu. Nah ini yang kita mengerti di dalam anak sulung, konsep anak sulung. Nah next questionsnya adalah kenapa Tuhan marah kepada Musa. Dan kita gak mendapati alasan di sini ya, tidak ditulis alasannya secara jelas dengan gamblang. Maka bagaimana kita menginvestigasinya adalah ya kita mesti cari bukti-bukti yang lebih konkret, yang lebih jelas di dalam bagian-bagian yang lain untuk menafsirkan bagian-bagian Alkitab yang kurang jelas. Nah ini yang namanya Scripture interpret Scripture. Kalau saudara suka dengar podcast ini ya, misteri pembunuhan ya. Dan seringkali kita mau mencari ya bukti mana. Oh pembunuhnya adalah yang A gitu ya. Pembunuhnya adalah si ibu itu. Nggak mungkin lah, masa si ibu itu pembunuh sih, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi kemudian ternyata di akhir bukti-bukti makin besar. Dan orang-orang lain yang tadinya dianggap sebagai calon-calon pembunuhnya, ternyata enggak gitu. Bukti-bukti yang lebih baru menunjukkan bukan ini. Ternyata betul si ibu ini. Loh kok bisa gitu ya, akhir ternyata dia. Nah ini ya, kita juga mau mencoba mencari bukti-bukti yang lebih jelas untuk semakin menjelaskan siapa ini yang dimaksud. Tadi kita udah bilang kalau secara garis besar sepertinya Tuhan marahnya kepada Musa. Tetapi alasannya Tuhan marah kepada Musa ini apa gitu? Ya kita harus menduga-duga dari apa? Dari masalah dan solusinya. Misalnya dia marah gitu ya karena apa? Lalu Tuhan gak jadi marah lagi. Berarti kan selesai ya. Berarti kita tahu marahnya karena apa. Dan kita tahu di sini solusinya apa? Gershom disunat dan kemarahan Tuhan reda. Berarti masalahnya apa? Masalah sunat ini. Masalah Gershom tidak disunat, maka Tuhan marah dan Gershom hampir dibunuh begitu. Jadi sepertinya alasan kemarahan Tuhan adalah Musa lalai menyunatkan anaknya. Lalu kenapa ini menjadi alasan yang begitu besar sampai Tuhan ingin membunuh gitu. Nah di sini penyunatan anak laki-laki adalah menjadi sarana di mana anak sulung Musa ditebus melalui darah dan disucikan kepada Allah. Nah di sini berarti Musa lalai menyunatkan Gershom untuk menjadi bagian daripada covenant community-nya Tuhan. Tanpa sunat, anak-anak Israel terputus dari umat Allah. Sedangkan Musa sendiri harusnya adalah nanti jadi pemimpin besar, jadi representatif yang menyelamatkan seluruh orang Israel. Dia akan menyelamatkan gitu ya, anak sulung Allah orang Israel daripada tangannya Firaun. Tapi dia sendiri lupa menyelamatkan anaknya. Dia sendiri lupa dan lalai untuk memberikan Gershom sebagai bagian punya tanda covenant dari bangsa Israel, yaitu sunat.
Jadi kita bisa melihat di sini ya, ini sunat itu ternyata satu hal yang sangat penting di dalam komunitas bangsa Israel. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Gershom yang disunat bukan Musa? Apakah Musa disunat ya, by the way? Apakah Musa disunat gitu? Musa kemungkinan besar tidak disunat ya, karena dia dibesarkan dan diadopsi oleh anak putri Firaun di dalam istana. Dan kita tahu kemungkinan besar Musa identitasnya dirahasiakan gitu ya, dirahasiakan demi keamanan pribadi. Maka kita bisa expect anak laki-laki mandi bersama-sama terus ketahuan ya Musa disunat gitu. Loh kamu ini apa? Kamu bukan orang Mesir ya? Kamu ini ya apa bangsa budak ya? Wah itu kan ketahuan. Jadi kemungkinan besar orang percaya Musa itu tidak disunat. Dan orang Mesir punya praktek penyunatan, tapi praktek penyunatan yang berbeda dengan praktek penyunatan bangsa Israel. Dikatakan ya menurut komentari, orang-orang Mesir itu disunatnya itu sunatnya itu enggak lengkap gitu, enggak semuanya, cuman sebagian atau masih ada kulitnya tapi terpisah kulitnya, jadi tidak terpotong seluruhnya. Nah itu yang memberikan perbedaan antara praktek sunat di Mesir sama di Israel. Ini alasan kenapa kulit katan Gershom disentuhkan ke kaki Musa. Apa sih? Kenapa sih harus disentuhkan gitu ya? Kaki, kenapa kaki? Kita tanya kalau mau iseng ya, kenapa bukan perut Musa? Kenapa bukan jidat Musa? Kenapa ini ya? Nah ini saudara, seringkali kita kehilangan makna karena kita nggak ngerti konteks bahasa pada zaman itu. Tapi kalau saya coba ganti begini ya, disentuhkan kepada burungnya Musa. Kita tahu kan ya, ini maksudnya bagian tubuh mana dari Musa ya. Tapi kenapa kita mengganti penis atau alat kelamin pria dengan burung ya? Kenapa saudara? Karena kita punya yang namanya itu eufemism, gaya bahasa dihaluskan gitu. Kita beberapa hal yang kita pandang sebagai private, kita pandang sebagai vulgar, itu kita ganti. Misalnya kalau anak kecil, "Pak, saya mau berak." Kurang enak dengernya gitu. Kamu bilang saya mau ke belakang. Nah, itu kan tahu ya, "Pak, saya mau ke belakang," bukan berarti dia duduk di baris depan terus dia pindah ke belakang. Kan bukan ya. Kita tahu dia mau ke WC. Ke belakang itu artinya ke WC. Kenapa sih harus dibeginiin? Ya karena di dalam tradisi atau budaya kita kata berak gitu kurang anggun, kurang indah. Maka harus diganti dengan ke belakang. Terus ya kata-kata alat kelamin biasanya itu juga diganti ya menjadi burung, menjadi gunung dan yang lain. Karena nggak enak diucapkan secara publik, maka diganti menjadi kalimat yang lebih halus. Nah, di Alkitab itu ada beberapa bagian-bagian yang lain, kayaknya karena ini bukan PA, kita nggak go through satu persatu. Tapi istilah kaki itu lebih merefer kepada alat kelamin di sini ya. Bukan kaki, dua kakinya Musa, bukan. Tetapi kepada satu bagian alat kelaminnya Musa di sini. Jadi kita bisa berkata di sini, waktu Zipora menyentuhkan ke kaki Musa itu artinya ke alat kelaminnya Musa. Dan itu kenapa saudara? Karena ini menjadi semacam proksi bahwa Musa juga ikut disunat gitu ya, dengan menyentuhkan demikian kulit katannya si Gershom kepada Musa. Lalu kemarahan Tuhan reda. Dan Tuhan marah kepada Musa karena ia dan anaknya belum disunat. Mereka sendiri melanggar covenant-nya Abraham. Setelah kedua hal ini terjadi, maka kemarahan Tuhan reda. Nah kita mesti tanya berikutnya, kok Zipora tahu ya? Loh, bukannya Zipora ini anak imam Midian gitu. Orang Midian, bukan orang Israel, orang Gentiles gitu ya. Kok dia tahu tentang hal ini? Sekali lagi, Midian itu dari garis keturunan Abraham, dari istrinya Abraham Ketura ya. Jadi juga garis keturunannya Abraham. Jadi saya percaya imam Midian ini juga tahu tentang prakteknya sunat, karena yang disunatkan bukan hanya Ishak ya, tetapi juga Ismail dan juga anak-anak dari Ketura pasti juga disunat gitu oleh Abraham. Dan Zipora tahu hal ini, dan sekali lagi nyawa Musa di ujung tanduk itu diselamatkan oleh perantaraan wanita.
Musa yang hampir dan Gersom yang hampir kena amarah murka Tuhan, sekarang diredakan murkanya Tuhan dan Tuhan membiarkan Musa. Karena apa? Karena ada Zipora yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkan dari situasi genting seperti ini. Ini flashback lagi ya, seperti flashback di dalam Exodus pertama ya, di mana Musa yang hampir mati sebagai bayi yang tidak berdaya ini hampir mati. Terus Tuhan membangkitkan siapa? Tuhan membangkitkan 2 bidan, Zifra dan Poa. Kita pernah bahas ini sebelumnya. Lalu Tuhan membangkitkan mama Musa dan juga kakaknya. Dan Tuhan juga membangkitkan orang kafir, yaitu putri Firaun, untuk menolong dan menyelamatkan Musa, membawanya masuk ke dalam istana Firaun. Kita lihat ini 5 wanita yang Tuhan bangkitkan untuk menolong Musa dari kematian di Exodus yang pertama. Dan sekarang sekali lagi Tuhan juga membangkitkan Zipora sekarang menjadi bagian dari para wanita tadi ya, dari 5 sekarang jadi 6 gitu, yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Tapi ada bedanya apa Zipora dengan 5 wanita tadi? 5 wanita tadi menyelamatkan Musa dari murka Firaun. Zipora menyelamatkan Musa dari murkanya Tuhan. Seakan-akan ini ya, kita lihat nanti ya ke depannya Musa itu akan jadi pemimpin besar. Dan dikatakan semua orang gak bisa ketemu Tuhan. Semua orang itu harus ada perantara untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi beda dengan Musa. Musa itu seperti sahabat yang bisa ngomong face to face dengan Tuhan dan gak perlu perantara. Ini kita bisa lihat ya. Semua orang perlu perantara untuk datang kepada Tuhan. Musa gak perlu perantara. Tapi itu nanti, karena kita lihat di sini ternyata di awal-awal pelayanan dan panggilan Musa perlu perantara loh. Siapa perantara Musa kepada Tuhan? Ternyata Zipora, wanita ini ya, Midian tadi. Perantaraan Zipora ini menghindarkan Musa dari amarah murka Tuhan. Sesuatu yang nanti Musa sendiri akan lakukan ketika dia menjadi perantara yang menenangkan hati Tuhan yang marah ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Dan Musa bangkit kan ya, Musa bangkit dan bersyafaat. Tuhan, sudahlah redakan amarahmu. Masa engkau akan membinasakan bangsa Israel ini? Lalu amarah Tuhan reda atas doa syafaatnya Musa. Di sini perantaranya Musa. Tapi kita bisa lihat di awal panggilannya, kita membaca Musa berkali-kali menolak dan memberikan alasan. Saya gak mau lah Tuhan, saya gak bisa lah Tuhan. Sudahlah Tuhan, utus orang lain saja. Lalu juga di awal panggilannya ternyata dia juga lalai ya. Lalai terhadap hal yang sangat kritikal, sangat penting, yaitu tentang menyunatkan, tentang sunat gitu. Dan kita bisa baca di awal panggilannya Musa sebagai seorang pemimpin besar Yahudi nanti, ternyata bukan start yang bagus ya, not a good start. Dan bahkan bukan hanya not a good start, hampir-hampir gagal di awal panggilannya. Tapi untung ada siapa yang menyelamatkan? Ada Zipora. Sekali lagi seperti sering itu ya, yang kita sering bilang ya, behind a great man there is a great woman. Di balik seorang pemimpin besar ada seorang wanita yang mendorong, yang memberikan pertolongan kepada Musa, Zipora. Kita bersyukur kalau kita Tuhan bangkitkan menjadi pemimpin, Tuhan bangkitkan, jangan lupa ada orang-orang yang Tuhan sudah bangkitkan terlebih dahulu. Mungkin kita dulu banyak gagal, tetapi Tuhan bangkitkan orang-orang yang menolong ya, yang menyelamatkan kita dari kegagalan, dari mungkin orang tua kita, mungkin teman baik kita, mungkin juga pasangan kita. Tuhan bangkitkan orang-orang yang sedikit banyak bekerja di dalam kehidupan kita. Nah di sini bukan hanya itu, mungkin juga Tuhan bangkitkan kita untuk menjadi Zipora ya, yang tahu, peka gitu. Ketika kita lihat Musa kok nggak tahu ya, Musa nggak peka sama sekali ya. Tapi ada Zipora yang Tuhan bangkitkan, peka ini, tahu ini masalah ini. Dia nggak tunggu, siapalah saya. Dia nggak berkata seperti Musa kan, siapalah saya cuman seorang ibu rumah tangga, nggak tahu apa-apa. Enggak, dia langsung sigap dan mengambil tindakan dan menyelamatkan the whole situation. Nah ini, mungkin kalau saudara tahu ada masalah besar di dalam keluarga atau di dalam gereja,
Hal pertama itu bukan berkata, saya nggak bisa apa-apa, lagian bukan tugas saya dan yang lain. Tapi justru mungkin saudara sedang, kalau saudara peka terhadap suatu masalah dan orang lain enggak, mungkin itu bagian yang Tuhan sedang serahkan kepada saudara untuk menjadi bagian dari solusi masalah tersebut. Bukan cuma sekedar ini ya, push kepada orang lain. Karena Zipora tidak. Zipora Tuhan bangkitkan dan menyelamatkan seluruh situasi tersebut. Kalau di dalam Keluaran, seringkali Zipora itu nggak masuk di dalam list figuran, bahkan pun seringkali nggak masuk ya. Tapi kita lihat ya, kalau nggak ada Zipora di dalam bagian ini, there is no Moses. Nggak ada Musa juga untuk seluruhnya. Maka ini satu aktor kecil atau cuman cameo kecil, tapi benar-benar membawa seluruhnya ke dalam satu arah yang baru. Why so serious sih? Pertanyaan berikutnya, kenapa sih Tuhan harus mengambil tindakan yang begitu drastis di sini? Ini masalah sunat doang kan? Ya ini sekarang bagi kita ya, di dalam zaman ini yang berkata sunat mah doesn't matter gitu. Tapi zaman itu saudara, kita bisa berkata ini penting sekali. Dan ada yang menyandingkan teks ini dengan teks Kejadian 32 ya, pergulatan Yakub dengan Tuhan. Ini menjadi satu masa ujian di mana Musa dipersiapkan Tuhan untuk tugas-tugas berat ke depan, sama seperti Yakub nanti akan bertemu dengan apa? Dengan Esau kakaknya ya, the long time nemesis, musuh kehidupannya gitu ya. Wah, masalah terbesar itu adalah Esau. Sampai dia bergulat dengan Tuhan, dia baru tahu bukan musuh terbesarnya. Atau yang dia harus hadapi terbesar bukan musuh ya. Yang dia harus hadapi yang paling besar itu bukan Esau, tetapi siapa? Tuhan sendiri. Dan di sini Musa juga seakan-akan diberikan experience tersebut ya. Kamu pikir Firaun ya yang paling besar yang kamu harus hadapi? No Musa. Yang paling besar kamu harus hadapi adalah Tuhan dan kekudusannya. Bukan orang lain, bukan Firaun, bukan juga Mesir dengan segala kehebatannya, kemegahannya, bukan. Ini adalah demonstrasi ilahi dari keseriusan masalah yang dimulai oleh Tuhan dan Musa. Ini perjuangan hidup dan mati. Nanti Musa harus memimpin bangsa Israel melewati hidup dan mati. Itu bukan antara Israel lawan Mesir, bukan. Tapi antara Tuhan dan umatnya. Dan sekali lagi diwakilkan oleh Musa dan Tuhan terlebih dahulu sebelum nanti Tuhan dan Israel. Pertanyaan terakhir saudara, apa maksudnya pengantin darah di sini ya? Kenapa Zipora berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Apa hubungannya pengantin dengan darah? Kita nggak suka ya di dalam perkawinan itu temanya darah. Saudara pernah ke wedding temanya darah? Temanya bunga banyak ya. Temanya itu mungkin pantai banyak ya. Temanya mungkin tentang gunung, tentang apalagi ya, sesuatu yang indah-indah lah ya, tentang cloud, awan-awan dan yang lain ada. Saudara mau ke wedding temanya percikan darah gitu ya. Wah, mengerikan ya, datang ke wedding terus penuh dengan darah. Waktu pengantin melewati itu aisle sini, itu bukan karpet merah tapi karpet putih dengan percikan darah. Waduh, mengerikan ya. Dua hal yang biasanya tidak disandingkan, pengantin dan darah gitu. Nah, tetapi kenapa ya ada pengantin darah gitu? Apa artinya gitu? Kaitannya apa sunat dengan perkawinan? Kaitannya adalah ini saudara. Yang namanya sunat itu ada hubungan dengan darah tentu ya. Karena sunat itu potong kulit dan itu keluar darah di situ. Jadi sunat dan darah sih make sense di sini ya. Jadi kita bisa mengerti yang namanya darah, pengantin darah, ini kaitannya adalah bukan dengan perkawinan dengan darah, tetapi perkawinan dengan sunat. Karena sunat ini diwakilkan oleh darah tadi di sini. Jadi seorang wanita yang mau kawin dengan seorang pria Israel, kita tahu dari mana dia ini seorang Israel sejati, yaitu ketika dia disunat, pria Israel ini disunat gitu. Kalau dia tidak disunat berarti dia bukan bagian daripada umat Allah. Seperti Daud berkata ya, hak apa kamu hai raksasa itu Goliat ya. Kamu orang tidak bersunat, kamu akan merasakan pembalasan daripada Tuhan. Nah itu kan ya, maksudnya orang Israel adalah kaum bersunat, orang kafir adalah kaum tidak bersunat.
Maka sunat sebenarnya memastikan ya bahwa pasangan yang menikah itu sama-sama orang Israel. Karena wanita kan tidak disunat. Tetapi ketika dia menikah dengan pria bersunat, ini menjadi satu pasangan yang diberikan tanda covenant bagi mereka bahwa mereka bukan kawin campur, tetapi mereka adalah pasangan yang diberkati di dalam covenant-nya Tuhan. Jadi ketika Zipora berkata, engkau adalah pengantin darah bagiku, dan Musa ditempelkan kulit katan Gershom gitu ya, sudah dianggap menjalani prosesi penyunatan. Jadi hal tersebut ketika Zipora berkata engkau adalah pengantin darah, dan dia tahu Musa tidak disunat. Nah sekarang istilahnya Musa sudah menjalani prosesi sunat tersebut dengan darah gitu ya. Dengan kata lain dia berkata suami saya sekarang sudah disunat dengan benar, yang melewati prosedur yang melibatkan darah. Dan itu sekarang mengesahkan pernikahan mereka di dalam konteks covenant. Nah ini maksudnya pengantin darah. Tindakan Zipora itu bukan hanya menebus kesalahan Musa secara pribadi, tapi juga memperbaiki hubungan mereka suami dan istri di dalam konteks covenant sebagai pasangan di dalam komunitas covenant. Itu ya saudara, kalau kita bisa mengerti 3 ayat ini, beberapa pertanyaan yang kita tampilkan di depan sudah kita coba jawab satu persatu dan sudah mendapatkan semacam konklusi. Tapi kita tetap harus bertanya ya. Tapi Pak, nggak ada 3 ayat ini juga doesn't matter kan ya? Kita nggak usah ada pertanyaan dan nggak usah ada jawaban, ini juga doesn't matter kan ya? Nggak berubah apa-apa di dalam pengertian teologi kita kan? Jadi buat apa harus ada 3 ayat ini? Ngapain mesti pusing-pusing mikirin pertanyaan dan mikirin jawabannya kalau nggak ada kaitannya? Tapi benarkah tidak ada kaitannya? Benarkah ada bagian-bagian di dalam Alkitab yang rasanya sia-sia, rasanya redundant, ada menu-menuhin space di dalam Alkitab? Justru kita mau berkata dari dulu ya, cara membaca Alkitab, kalau satu bagian kita rasa sia-sia, kalau kita rasa sulit mengerti, when it is difficult, maybe it is very important. Kalau itu sulit untuk mengerti, kalau itu kita merasa sia-sia, mungkin kita akan melihat ini bagian yang penting sekali. Seperti silsilah buat kita nggak penting, tapi ternyata ketika kita masuk lebih dalam, ternyata silsilah itu penting sekali di dalam pembacaan pengertian firman Tuhan. Maka terakhir sebagai konklusi ya, buat apa sih bagian ini ada di dalam Alkitab? Sekali lagi saya ingin bawa musical metafora musicalnya ya. Buat apa saudara? Karena ternyata ini prelude. Prelude itu adalah bagian musik-musik yang menyiapkan hati kita untuk sesuatu yang lebih besar di depan ya. Seperti deng 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 deng. Kan kita sedang dipersiapkan ya. Enggak deng terus makin lama terus the end. Enggak kan ya? Kita sudah mengexpect ada sesuatu yang lebih besar lagi nih. Wah, ininya ya. Puncaknya nanti ke depan gitu ya. Prelude terhadap sesuatu yang lebih besar ke depan. Prelude terhadap apa saudara? Kalau kita ingin coba lihat di sini. Ini alunan musiknya sedang mempersiapkan kita menuju ke apa? Nah saudara coba ya. Saya ingin saudara coba menebak-nebak apa itu. Yaitu ketika satu malam Tuhan berkata ya kepada Musa dan kepada bangsa Israel, aku akan menghabiskan anak-anak sulung bangsa Israel. Dan bukan hanya mereka, tapi kalian juga ketika kalian tidak melakukan hal ini, kalian pun sebagai orang Israel juga akan ikutan kena. Karena sang pencabut nyawa ini tidak pandang bulu. Mau itu rumah orang Israel ataupun itu rumah orang Mesir, kalau tidak ada darah yang disapukan di ambang pintu, maka anak sulung di rumah itu akan mati. Jadi kita bisa lihat kan ya, di sini sedang prelude kepada apa? Kepada Paskah, kepada Passover, di mana sekali lagi di sini Tuhan juga memberikan penghakiman kepada orang Mesir, yaitu anak sulung akan mati. Dan caranya untuk keluar dari masalah ini, dari ancaman ini, dari threat ini adalah yaitu harus ada blood covering, ada darah yang disapukan di ambang pintu, dan ketika ada darah di situ, maka orang itu terhindar dari pedang kematian. Dan sama seperti daging sunat
Gershom menjadi Passover Lamb, jadi domba Paskahnya Musa, maka domba Paskah ini juga menjadi jalan keselamatan bagi satu keluarga yang rumahnya itu disapukan. Dan kata itu ya, saya nggak sempat persiapkan ininya saudara, tetapi bahasa aslinya sama persis ya. Ketika Zipora menyentuhkan daging kulit katannya Gershom ke kaki Musa, kata yang sama menyentuhkan sama dengan bahasa asli di dalam bahasa Ibrani ketika orang Israel disuruh menyapukan darah tersebut. Sama kata kerjanya. Jadi memang sedang diberikan paralel antara apa yang Zipora lakukan dengan apa yang orang-orang Israel lakukan kepada domba Paskah, itu sama persis. Jadi di sini seakan-akan sebelum Paskah itu terjadi kepada bangsa Israel, sekali lagi Tuhan memberikan prelude-nya kepada Musa dan Zipora, di mana Musa sekarang diselamatkan bukan lewat air tetapi lewat darah di sini. Di first Exodus lewat air, sekarang lewat darah. Nadanya sama ya. Dan deja vu nggak saudara? Ketika saudara pernah membaca di mana ada yang keselamatan melalui air dan darah. Karena kita tidak diselamatkan seperti Musa, tapi kita semua diselamatkan melalui pedang maut Tuhan kepada dosa kita sendiri, yaitu dengan cara yang sama, yaitu melalui keselamatan melalui darah dan air. Coba saya bacakan di Yohanes 19 ayat 34 ya. Tetapi seseorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saya tidak tahu kenapa harus tulis darah dan air. Tetapi seakan-akan itu menjadi satu jalinan tema ya, antara darah air. Kita diselamatkan lewat darah, kita diselamatkan lewat air. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel oleh Musa. Kalau kita di dalam perjanjian baru saat ini, kita diselamatkan di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita di kayu salib. Sehingga kita semua boleh lepas daripada murka Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Melalui orang-orang yang pernah bergumul dengan teks sulit ini, yang menulis berbagai komentari, yang menulis berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka coba pecahkan. Dan kami bersyukur lewat orang-orang tersebut kami bisa menjadi semakin mengerti bagian-bagian Alkitab yang sebelumnya sulit untuk kami pahami. Kami bersyukur ya Bapak, untuk malam hari ini kami boleh diberikan pemahaman tentang firman Tuhan dan bagaimana ternyata bagian ini menuntun kami kepada Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap dari kami boleh menjadi bagian daripada masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, dalam gereja. Biarlah kami boleh memberikan keselamatan bagi hal-hal tersebut. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.